Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Namun sebelum kita baca, kita akan berdoa dulu supaya Tuhan membantu kita agar dapat memahaminya dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sudah Engkau berikan nafas kehidupan di hari yang baru ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab. Kita buka Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai ayat 34. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Injil hari ini mengisahkan kembali kepada kita akan pengajaran dari Yesus tentang hukum yang paling utama. Hukum yang paling utama dalam Injil Markus tadi berarti hukum yang paling penting dan bernilai. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Hukum yang pertama ini menegaskan kepada manusia bahwa mencintai dan mengakui Allah sebagai yang esa adalah kodrat dari manusia sebagai balasan dari cinta Allah yang luar biasa dalam keselamatan manusia. Mengasihi Allah merupakan ekspresi perasaan dari manusia untuk selalu menyerahkan diri kepada Allah, melekat pada Allah, dan rindu untuk bersatu dengan Allah serta menjalin hubungan dengannya. Perintah yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa kasih kepada sesama manusia ialah sebuah kekuatan yang mendorong manusia
untuk memberikan dirinya kepada sesama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri bukan berarti orang harus berbuat kepada orang lain seperti apa yang ia perbuat bagi dirinya, melainkan suatu tuntutan yang lebih untuk memperlakukan sesama dengan kasih yang sama seperti halnya ia mengasihi dirinya sendiri. Bagi Yesus, kedua hukum di atas lebih penting dari semua hukum yang lain, karena hukum ini menuntut segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia untuk berrelasi dengan Allah dan juga sesamanya dengan landasan kasih. Apa yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu hati kita agar hukum utama itu hidup dan melibatkan segenap diri kita. Dengan begitu, kita dapat memperoleh kedamaian dan keharmonisan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri Doremi kita hari ini, kita akan berdoa dengan doa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Merto Yudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.